Seleksi akhir rekrutmen calon mitra statistik PPS 2024 di beberapa wilayah adalah dengan cara wawancara offline. Dan berikut berkas-berkas yang perlu dipersiapkan bagi teman-teman yang diharuskan mengikuti wawancara offline di wilayah teman-teman. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Sebelumnya terima kasih disampaikan bagi teman-teman yang telah mengklik video ini, dan pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini akan saya informasikan bahwasanya di beberapa wilayah di Indonesia seleksi akhir untuk rekrutmen calon mitra statistik PPS 2024 yaitu menggunakan metode wawancara secara offline. Barangkali merupakan salah satu dari teman-teman adalah berdomisili atau tinggal di wilayah yang PPS-nya menerapkan seleksi akhir yaitu sebagai wawancara offline ya. Pastikan simak video ini sampai selesai, jangan di-skip agar tidak gagal paham, juga pastinya tidak ada informasi yang terlewatkan. Karena penting dan perlu untuk teman-teman ketahui bahwasanya pada saat wawancara offline itu teman-teman harus membawa berkas-berkasnya. Berkas-berkas apa yang dimaksud? Pastikan untuk simak sampai selesai. Ya, langsung saja masuk ke pembahasannya. Secara umum untuk tahapan rekrutmen mitra statistik PPS 2024 ada 3 tahapan ya. Di mana tahap pertama adalah seleksi administrasi, kemudian seleksi tes kompetensi, dan ketiga adalah seleksi akhir. Hanya saja yang membedakan untuk kebijakan atau ketentuan atau peraturan di setiap wilayah di Indonesia ya, artinya di wilayah kabupaten atau kota di Indonesia menerapkan kebijakan atau ketentuan yang berbeda untuk kriteria seleksi akhir dalam rekrutmen ini. Sebagai informasi, di beberapa wilayah untuk seleksi akhirnya yaitu berupa tinggal mengisi link ya. Link tersebut ada yang memang berupa tes juga seperti tes kompetensi, tapi linknya beda dengan yang ada di mitra.bps.go.id. Ada juga di beberapa wilayah hanya untuk menambah saja, yaitu artinya mengirimkan berkas-berkas melalui Google Form yang kemudian linknya juga di-share atau dibagikan melalui media sosial ataupun website resmi dari suatu BPS atau BPS kabupaten atau kota. Dan selain itu ternyata ada juga di beberapa wilayah di Indonesia, di wilayah kabupaten atau kota di Indonesia, BPS tersebut seleksi akhirnya dalam rekrutmen ini yaitu dengan metode wawancara secara offline. Untuk mengetahui lebih pasti seleksi akhir yang dimaksud di sini untuk wilayah teman-teman ya, wilayah masing-masing dari teman-teman, teman-teman bisa mencari informasinya dengan cara mengakses website resmi BPS kabupaten atau kota di mana teman-teman tinggal. Dan pada kali ini akan saya informasikan, ini saya mengambil informasi dari medsos resmi PPS Kabupaten Pati ya. Kabupaten Pati merupakan salah satu kabupaten yang ada di Jawa Tengah. Di sini tertera ada pengumuman seleksi akhir rekrutmen calon mitra statistik PPS Kabupaten Pati 2024. Tahap akhirnya yaitu akan melaksanakan tes wawancara, di mana wawancara diperuntukkan bagi semua peserta yang sudah dinyatakan diterima pada seleksi administrasi. Jadi bagi teman-teman yang ada di wilayah Kabupaten Pati dan untuk seleksi administrasinya sudah dinyatakan diterima, wajib untuk mengikuti wawancara secara offline ya. Kemudian bisa juga dilaksanakan oleh teman-teman yang penting itu pendaftarannya atau seleksi administrasinya sudah diterima walaupun teman-teman belum melaksanakan tes kompetensinya. Di sini ada catatan ya. Tes uji kompetensi dilaksanakan 13 sampai dengan 30 November 2023. Kemudian untuk tes wawancara di Kabupaten Pati ini dilaksanakan pada tanggal 27 November sampai dengan 1 Desember 2023. Berdasarkan informasi yang ada di medsos tersebut, bagi peserta yang telah mengikuti seleksi akhir wawancara, yang akan mengikuti seleksi akhir wawancara diharapkan membawa berkas ya. Di sini berkas-berkas yang ditentukan oleh PPS Kabupaten Pati yaitu fotokopi KTP, fotokopi ijazah tertinggi, fotokopi SIM C, kemudian daftar riwayat hidup.
Selain itu ditentukan juga untuk jadwal pelaksanaan wawancara, jadi ada sesi-sesinya, dijadwalkan sudah ya, sudah dijadwalkan sesuai dengan kecamatan masing-masing. Di situ sudah tertera, ini saya tunjukkan untuk tampilan yang ada di Instagram resmi BPS Kabupaten Pati. Dan informasi bagi teman-teman untuk berkas-berkas yang memang diharapkan untuk selalu dibawa, artinya harus dibawa teman-teman pada saat melaksanakan tes wawancara offline di Kabupaten Pati, yaitu fotokopi KTP, fotokopi ijazah tertinggi, fotokopi SIM C, dan daftar riwayat hidup. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk berkas yang harus dibawa oleh teman-teman yang tinggal di wilayah lain selain Kabupaten Pati ya, pada saat melaksanakan wawancara offline itu kemungkinan bisa berbeda juga ya. Mungkin ada keharusan untuk membawa surat keterangan domisili bagi yang alamat di domisili dan KTP-nya berbeda, atau kemungkinan ada berkas-berkas lain. Nah, itu teman-teman sesuaikan saja dengan peraturan yang ada di wilayah teman-teman. Dan himbauan bagi teman-teman yang memang ketentuan atau kebijakan dari BPS Kabupaten atau Kota teman-teman melaksanakan tes wawancara ini sifatnya wajib bagi teman-teman yang ingin menjadi mitra BPS 2024 di Kabupaten Pati ya, dan juga di kabupaten-kabupaten lain jika memang ada ketentuan wawancara ya harus dilaksanakan, karena ini merupakan salah satu proses, salah satu tahapan yang memang harus dilaksanakan. Apabila teman-teman tidak bisa hadir untuk melakukan wawancara secara offline ini, pastinya ada sistem gugur di sini. Jadi pastikan teman-teman untuk menyediakan waktu di jadwal yang sudah ditentukan oleh BPS Kabupaten atau Kota masing-masing yang melaksanakan wawancara offline untuk seleksi akhir rekrutmen Mitra Statistik BPS 2024. Untuk seleksi akhir di wilayah teman-teman bagaimana ya? Bisa silahkan share infonya di kolom komentar untuk kita berbagi bersama, berbagi informasi, berbagi pengalaman. Kita tulis saja di kolom komentar. Jadi kita saling tahu ya, oh BPS kabupaten mana atau kota mana melaksanakan seleksi akhirnya yaitu wawancara. Dan sebagai informasi untuk saya sendiri, di wilayah saya itu tidak ada wawancara, tetapi diwajibkan untuk mengisi link, di mana link tersebut seperti wawancara, tetapi wawancara secara online, tidak secara offline. Ya, demikian yang dapat disampaikan untuk pembahasan kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Salam sukses selalu tentunya bagi teman-teman. Dan bagi yang merasa informasi ini bermanfaat, silahkan di-share ke media sosial yang teman-teman miliki. Dan bagi yang merasa kurang bermanfaat untuk informasi ini, tolong cukup diabaikan saja. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa untuk kalian semua sebagai calon mitra statistik BPS 2024, semoga hasil nantinya pada pengumuman 15 Desember 2023 sesuai dengan yang teman-teman ekspektasikan ya.